Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Vera, dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Malahayati. Pada hari ini, kita akan belajar mengenai pembiayaan dan pembayaran pelayanan kesehatan. Tapi sebelum itu, sekali lagi saya sarankan teman-teman untuk mencatat materi yang diberikan. Berdasarkan pengalaman dari UTS sebelumnya, nilai teman-teman dirasa belum cukup baik untuk memenuhi kriteria yang ada. Jadi saya sarankan sekali lagi ketika saya memberikan materi, meskipun kita sekarang berupa digital, saya harap teman-teman sudah menyiapkan pena dan buku catatannya untuk mencatat materi yang diberikan pada hari ini. Dalam pertemuan minggu ke-6, nampaknya saya sudah menyampaikan mengenai teori Hendrik Album yang menyatakan bahwa kesehatan manusia itu baik secara fisik, mental, sosial dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama adalah genetik, pelayanan kesehatan, perilaku kesehatan, dan juga lingkungan. Keempat hal ini tentu akan mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Dalam prinsip ekonomi, produksi sehat itu tentu berkaitan dengan input, proses, dan juga output. Seperti yang disampaikan dalam teori sistem, input, proses, dan output. Inputnya apa untuk memproduksi sehat? Inputnya adalah bagaimana lingkungan yang baik, pola makan yang baik, gaya hidup yang baik, genetik yang baik, serta fasilitas kesehatan yang baik. Itu tentu akan mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Gimana prosesnya, tergantung daripada bagaimana pendapatan itu diperoleh, pendidikannya bagaimana, karena di dalam prosesnya tentu pendapatan dan pendidikan ini akan mempengaruhi derajat kesehatan manusia atau hari atau waktu hidup daripada sehat itu sendiri. Ini adalah konsep sehat dalam prinsip ekonomi. Sebelumnya juga pernah saya sampaikan mengenai wants, demand, dan juga need. Wants itu adalah ketika dalam prinsip ekonomi, wants itu diartikan ketika keinginan tapi belum diwujudkan dalam perilaku mencari kesehatan. Jadi hanya ingin, keinginan seseorang ini timbul akibat dari persepsi resiko kesehatan yang dia miliki dan juga dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dia miliki terhadap status kesehatannya. Tapi belum diwujudkan sampai kepada tahap perilaku mencari kesehatan. Ketika sudah diwujudkan dalam perilaku mencari kesehatan, maka itu menjadi demand atau keinginan untuk lebih hidup sehat. Kemudian lebih lanjut daripada demand yaitu adalah need. Ketika seseorang betul-betul merasakan bahwa dia membutuhkan kesehatan, terutama dari tenaga medis, sehingga ini akan dinyatakan oleh tenaga medis juga bahwa dia membutuhkan penanganan medis. Jadi bisa membedakan antara wants. Wants itu hanya keinginan yang menurut dia masih berdasarkan persepsi dan nilai yang dia miliki terhadap status kesehatannya, tapi belum diwujudkan dalam perilaku mencari kesehatan. Ketika sudah diwujudkan dalam perilaku mencari kesehatan, kemudian itu bukan lagi menjadi wants, tapi artinya adalah demand. Kemudian ketika dia terbukti sakit dan membutuhkan pelayanan kesehatan, sehingga dia butuh intervensi medis, penanganan medis, dan dia butuh sekali penanganan dari dokter, spesialis, dan sebagainya, itu berarti sudah masuk ke dalam tahapan need, berarti benar-benar butuh. Nah, ketika sudah dalam proses need inilah proses terjadinya alur ekonomi itu terjadi di dalam prinsip ekonomi kesehatan. Pelayanan kesehatan itu sebagai community economy value in exchange. Apa artinya? Artinya bahwa pelayanan kesehatan ini memang sudah rahasia umum dijadikan sebagai komoditi ekonomi, komoditas ekonomi. Jadi memang sudah dijadikan sebagai tukar belinya. Ada alur jual dan beli. Karena di sana ada pemberi pelayanan kesehatan atau pemberi jasa, dan di sana ada konsumen. Konsumennya yang kemudian kita kenal sebagai pasien. Sehingga
Di sini dalam teori ekonomi kesehatan juga disebutkan bahwa pelayanan kesehatan itu merupakan commodity economy atau value in exchange. Masuk ke dalam pembiayaan yang ada di dalam sektor kesehatan. Pembiayaan kesehatan yang bersumber dari pemerintah itu berdasarkan pembagian administratifnya dibagi menjadi, yang pertama, kalau dari pusat itu sendiri ada dana dekonstruksi dan ada juga dana bantuan atau dana alokasi khusus. Semua dana-dana ini berasal dari dana APBN. Jadi pemerintah memang memiliki kewajiban untuk meningkatkan derajat kesehatan manusia, sehingga dia memiliki kewajiban untuk memberikan alokasi khusus untuk kesehatan. Nah, dana alokasi khusus ini atau dana dekonstruksi ini dari mana? Datangnya adalah dari dana-dana APBN. APBN itu dapatnya dari mana? Tentu dari pajak-pajak yang kita berikan kepada pemerintah. Kemudian yang kedua adalah hak provinsi. Provinsi juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan atau meningkatkan derajat kesehatan manusia di lingkup kerjanya, sehingga dia akan memberikan dana ini dari mana, pembiayaan kesehatannya dari mana? Dari APBD provinsi. Tentu dengan alur yang sekarang, alur sistem pelayanan kesehatan kita yang sekarang, porsi daripada provinsi dalam memberikan pembiayaan kesehatan atau daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan itu lebih besar dibandingkan dengan pusat. Namun, lain halnya ketika seperti terjadi pandemi seperti ini atau terjadi KLB seperti ini, artinya pemerintah pusatlah yang kemudian memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan pembiayaan kesehatan. Meskipun provinsi juga tetap memiliki andil dalam penentuan kebijakan untuk pelayanan kesehatan. Berperan sebagai pembuat regulasi. Artinya pemerintah berperan sebagai pembuat regulasi. Regulasi yang dia buat untuk penyedia jasa maupun regulasi untuk pembayar itu sendiri. Nah, contoh misalkan regulasi yang diberikan dalam health financing proses ini, contohnya misalkan peraturan mengenai SJSN, Sistem Jaminan Sosial Negara. Jadi dia membuat peraturan tentang SJSN, kemudian setelahnya dia membuat peraturan tentang BPJS. Nah, bagaimana kemudian peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah ini tidak merugikan bagi penyedia jasa, juga tidak merugikan bagi payer atau pembayar. Nah, sehingga perlu di sana ada perantara atau ada kebijakan di sana untuk menyupport atau mendukung baik itu penyedia jasa maupun payernya. Di sana peran daripada pemerintah sebagai regulator. Ya, jadi itu gambaran mengenai bagaimana health financing proses ini terjadi antara konsumen, payer, dan juga provider atau penyedia jasa. Metode pembayaran pelayanan kesehatan itu ada dua. Yang pertama retrospektif, yang kedua adalah retrospektif. Apa yang dimaksud dengan metode pelayanan kesehatan retrospektif? Retro, sudah jelas-jelas namanya retro. Retro adalah pembayaran yang ditetapkan setelah pelayanan kesehatan diberikan kepada pasien berdasarkan pada setiap aktivitas layanan yang diberikan. Artinya adalah pasien memperoleh pelayanan kesehatannya terlebih dahulu, baru bayarnya belakangan. Gitu. Jadi pasien udah diberikan treatment, intervensi oleh penyedia jasa, bayarnya belakangan. Nah, provider rumah sakit tentu akan memperoleh income yang tidak terbatas dari sistem pembayaran ini. Karena provider dapat menawarkan segala macam pelayanan kesehatan kepada pasien. Bahkan termasuk pelayanan kesehatan yang sebenarnya tidak diperlukan sekalipun. Akibatnya adalah berpotensi untuk over treatment atau pemeriksaan yang berlebihan, atau bisa juga over prescription atau persepan obat yang berlebihan,
serta bisa juga terjadi over utility atau penggunaan alat pemeriksa yang berlebihan. Nah, sebagai contoh misalkan, ketika teman-teman membayarnya belakangan, tentu bagaimana caranya rumah sakit yang berpikir tentang keuntungan, dia akan memberikan tindakan-tindakan yang semestinya mungkin tidak dibutuhkan oleh pasien atau memberikan obat yang lebih mahal kepada pasien. Ya, jadi atau memberikan obat yang berlebihan yang sebenarnya tidak perlu-perlu amat. Inilah yang disebut dengan retrospektif. Akibatnya apabila kita menggunakan sistem penerapan pembayaran dengan sistem retrospektif. Contoh pembayaran retrospektif adalah fee for service. Nah, kelebihan dan kekurangan daripada pembayaran menggunakan retrospektif adalah kelebihannya untuk provider sendiri memiliki resiko keuangan yang sangat kecil karena rumah sakit ataupun provider akan memperoleh keuntungan yang cukup besar dengan menggunakan sistem pembayaran retrospektif. Dan kelebihan yang lainnya tentu akan memperoleh pendapatan rumah sakit yang tidak terbatas karena tadi sudah disampaikan bisa jadi rumah sakit memberikan tindakan ataupun diagnosis yang berlebihan sehingga menguntungkan bagi rumah sakit. Dan kekurangannya adalah tidak ada insentif untuk yang memberikan preventive care. Artinya fokus daripada provider lebih kepada cure, lebih kepada pengobatan, bukan kepada preventnya atau dalam mencegah terjadinya penyakit tersebut. Jadi fokusnya adalah kepada cure, pengobatan. Kekurangan lainnya dengan menggunakan retrospektif ini adalah bahwa terjadi supply induced demand atau terjadi penyalahgunaan hubungan antara penyedia jasa dengan konsumen. Nah, apabila terjadi kesalahan hubungan ini, apabila ketahuan, tentu akan rumah sakit akan memiliki citra yang kurang baik juga bagi rumah sakit itu sendiri tentunya. Jadi akan cenderung berpotensi untuk membuat citra rumah sakit menjadi buruk. Untuk pasien sendiri sebetulnya ada kelebihan daripada pembayaran retrospektif. Kelebihannya apa? Biasanya dengan pembayaran retrospektif, waktu tunggu yang lebih singkat. Kalian coba perhatikan di rumah sakit. Biasanya kan dibedakan antara pasien umum dengan pasien BPJS. Ya. Pasien umum biasanya jumlah orangnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pasien BPJS. Sudah jelas dengan seperti itu, kalau kalian lihat seperti itu, tentu artinya waktu tunggu daripada pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan itu jauh lebih singkat, lebih cepat untuk ditangani ketimbang pasien-pasien yang menggunakan pembayaran bukan retrospektif. Kemudian kelebihan lainnya adalah biasanya akan memperoleh pelayanan dan dengan teknologi terbaru. Tidak hanya teknologi yang terbaru, biasanya juga akan memperoleh obat-obatan yang lebih mahal dan cenderung lebih cepat membuat sembuhnya. Kemudian kekurangannya apa? Kekurangannya adalah bisa terjadi jumlah pasien di klinik ini akan sangat banyak. Ya, karena ya tadi yang diutamakan kan yang fee for service ini. Dan akibatnya kekurangannya adalah kualitas pelayanan yang menjadi kurang. Bagi pembayar sendiri, ini gampang sekali untuk mencapai kesepakatan dengan penyedia jasa. Sudah jelas, penyedia jasa memperoleh manfaat yang besar, tentu akan mudah untuk mencapai kesepakatan untuk oke dan tidaknya itu akan lebih mudah karena mau diapakan lagi karena sudah dilakukan. Tapi kekurangannya apa? Kekurangannya untuk pembayar itu sendiri akan memperoleh biaya administrasi yang tinggi untuk proses klaim. Jadi pembayar akan membayar yang cukup tinggi. Karena tadi kan sudah disampaikan bahwa kalau dengan pembayaran retrospektif akan ada cenderung kemungkinan untuk terjadinya over treatment atau juga over prescription dan over utility. Dan hal ini juga sehingga meningkatkan resiko keuangan bagi pembayar.
Jadi itu adalah dampak negatif daripada pembayaran retrospektif. Kemudian ada tidak pembayar yang mau menggunakan sistem retrospektif? Tentu ada, terutama asuransi kesehatan yang swasta ya, karena itu adalah daya tarik mereka untuk memperoleh konsumen. Itu adalah salah satu daya tarik mereka. Jadi ya masih saja ada yang tetap menggunakan sistem pembayaran retrospektif. Tidak hanya asuransi kesehatan swasta, bisa juga asuransi kesehatan yang di perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang cukup besar. Dia pasti akan menggunakan sistem retrospektif karena ya dia juga memiliki keuangan yang cukup besar dalam membiayai pekerjanya. Kurang lebih begitu. Fee for service. Tadi sudah disampaikan, fee for service adalah bagian daripada contoh metode pembayaran dengan retrospektif. Fee for service, metode pembayarannya adalah berdasarkan per pelayanan, biaya satuan per pelayanan. Dan penetapan satuan unit pelayanan ini biasanya berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan untuk rumah sakit swasta atau pelayanan atas dasar swasta. Dan tentu dokter maupun tenaga kesehatan akan cenderung untuk lebih menyukai sistem pembayaran fee for service. Ya, bagaimana tidak? Siapa sih yang nggak mau memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya? Yang kemudian biasanya akan diwujudkan dalam kompensasi memberikan perawatan yang terbaik kepada pasien, sesuai dengan standar profesional dokternya. Dan disinilah kemudian petugas harus dengan teliti dan tertib mencatat setiap pemakaian agar rumah sakit itu kemudian tidak dirugikan. Karena kan tadi disampaikan bahwa ini adalah pembayarannya dilakukan belakangan. Nah, oleh sebabnya si tenaga medis ataupun petugas reka medis itu harus mencatat dengan teliti dan benar apa-apa saja yang sudah dikeluarkan. Jangan sampai kemudian rumah sakit menjadi rugi akibatnya. Namun cara ini dinilai tidak sadar biaya dan pada jangka panjang akan menyebabkan inflasi biaya yang sangat tinggi. Nah, di negara maju sendiri ini sebenarnya sudah merasakan cukup berat karena biasanya kan negara maju menggunakan sistem pembayaran fee for service. Tapi mereka juga sudah merasakan beratnya untuk pembayaran kesehatan ini dan mereka sudah mulai mencari alternatif-alternatif lain dalam metode pembayaran. Dan sebenarnya fee for service ini tadi sudah disampaikan contohnya adalah bisa juga tidak hanya daripada asuransi kesehatan, fee for service juga biasanya untuk pasien-pasien umum yang memang out of pocket atau bayar pribadi langsung tanpa ada perantara daripada pembayar kesehatan. Ya, begitu terkait dengan metode pembayaran retrospektif dan fee for service. Metode pembayaran berikutnya adalah prospektif. Prospektif adalah metode pembayaran yang dilakukan atas layanan kesehatan yang besarnya sudah diketahui sebelum pelayanan kesehatan diberikan. Nah, artinya kalau tadi bayarnya belakangan, kalau ini adalah bayarnya duluan. Nah, metode pembayaran ini meningkatkan resiko keuangan yang tinggi pada pelayanan kesehatan guna efisiensi pembiayaan. Dan resiko keuangan ini ditanggung oleh pelayanan kesehatan sebagai konsekuensi bila ternyata biaya pelayanan melebihi dari biaya yang diperkirakan sebelumnya, terutama bila menghadapi kasus kompleks atau tenaga kesehatan tidak efisien. Nah, di dalam metode pembayaran inilah kemudian, karena tadi kan bayarnya ini duluan, jadi bayarnya duluan sebelum tindakan itu dilakukan. Artinya, tenaga kesehatan harus dengan teliti mencatat apa-apa saja yang mungkin akan dia berikan ketika pasien didiagnosis dengan diagnosis A. Nah, jadi disinilah peran tenaga kesehatan perlu lebih teliti agar tidak terjadi resiko keuangan yang tinggi bagi rumah sakit tersebut atau bagi pelayanan kesehatan tersebut. Karena apabila dia salah dalam menghitung, salah memberikan atau berlebihan dalam memberikan treatmentnya, yang rugi adalah fasilitas kesehatan tersebut. Nah,
metode pembayaran ini yang biasanya kemudian kita pakai untuk metode pembayaran di dalam BPJS Kesehatan, sistem BPJS Kesehatan kita yang sekarang. Kalau di dalam puskesmas kita menggunakan kapitasi, kalau di rumah sakit kita menggunakan case based payment dengan pendekatan INASIBIJIS. Jadi gitu. Nah, jadi di rumah sakit harus pintar-pintar untuk membuat yang namanya SOP. Harus pintar-pintar dia membuat SOP dalam pelayanan kesehatan. Jadi kalau dia didiagnosis penyakit A, nah SOP-nya harus ngapain saja. Nah, jadi setiap rumah sakit itu harus punya SOP-nya agar bisa mengontrol dan mengendalikan biaya yang akan dikeluarkan oleh atau alat-alat yang akan dikeluarkan oleh rumah sakit tersebut. Nah, jadi ini sangat penting sekali setiap rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan yang menggunakan metode pembayaran ini untuk mempunyai SOP dalam penata laksanaan kesehatannya. Ya, begitu. Atau contoh yang lainnya adalah global budget. Jadi gelondongan aja. Contoh misalkan saya belum sakit, sudahlah saya bayar aja 1 juta. Kamu dalam 1 tahun saya bayar 1 juta. Jadi saya sakit nggak sakit saya bayar 1 juta. Anggap aja nabung. Kurang lebih gitu. Saya nggak sakit ya saya rugi. Kalau saya sakit, ya itu tadi. Rumah sakit harus pintar-pintar dalam melayani saya supaya tidak rugi. Kita akan bahas mengenai kelebihan dan kekurangan daripada metode pembayaran prospektif. Kelebihannya untuk provider, pembayaran akan lebih adil dan sesuai dengan pelayanan yang diberikan. Dan kelebihannya juga adalah proses klaim lebih cepat. Nah, kalau tadi yang retrospektif biasanya proses klaimnya lama. Karena perlu ditelaah dulu, diverifikasi dulu. Dan kemudian barulah klaim itu muncul. Nah, jadi ini kelebihan daripada metode pembayaran dengan prospektif. Kekurangannya adalah kurangnya kualitas coding akan menyebabkan ketidaksesuaian proses grouping. Nah, artinya di sini tadi sudah saya sampaikan, pertama rumah sakit harus punya SOP supaya dapat mengontrol dan mengendalikan pembiayaan yang dikeluarkan rumah sakit untuk melayani pasien. Jadi harus punya SOP. Sakit A, SOP-nya ini. Sakit B, SOP-nya ini. Nah, yang terbaru sekarang ada peraturan bahwa sudah dirawat inap 5 hari, biasanya dia akan dikeluarkan terlebih dahulu, atau pilihannya dia naik kelas. Nah, naik kelas supaya apa? Supaya rumah sakit tidak rugi, karena biasanya sistem paket untuk rumah sakit kan menggunakan sistem INASIBIJIS, dia pakai sistem paketan. Nah, itu terhitung hanya sampai 5 hari. Nah, artinya lebih dari 5 hari yang rugi adalah rumah sakit. Oleh sebabnya supaya rumah sakit tidak rugi, biasanya pasien pertama bisa dirujuk ke rumah sakit lain yang mungkin lebih tinggi, atau yang kedua naik kelas, diminta untuk naik kelas sehingga di sana ada rumah sakit tetap tidak rugi dengan selisih yang dibayarkan daripada pasien itu sendiri. Kemudian kelebihan dari prospektif untuk perspektif pasien. Kelebihannya adalah kualitas pelayanannya baik kalau dia sesuai dengan SOP yang dilakukan sesuai dengan SOP, dan dapat memilih provider dengan pelayanan terbaik. Jadi ya pasien bisa milih mana nih provider yang baik, dia bisa seleksi mana yang baik, mana yang buruk. Kekurangan lainnya adalah pengurangan kuantitas pelayanan. Karena pasti tentu karena dengan sistem prospektif ini menguntungkan, biasanya banyak yang kemudian mau untuk berobat di rumah sakit sehingga kuantitasnya, waktunya jauh lebih berkurang. Dan kekurangan lainnya adalah biasanya provider ini supaya nggak rugi, tadi saya sudah sampaikan, supaya nggak rugi, akhirnya dia merujuk keluar atau ke rumah sakit lain. Ya minimal dia udah kena klaimnya dulu. Nah ini kadang rumah sakit suka melakukan hal yang nakal seperti ini.
Jadi belum diapa-apain, udah dirujuk aja ke rumah sakit yang lebih tinggi atau dirujuk aja ke rumah sakit B misalnya. Karena yang paling penting dia sudah ditata laksana dulu di IGD, oh udah selesai, kamu kayaknya butuh untuk dirawat lebih lanjut, nah, silahkan kamu saya rujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi, yang dengan spek yang lebih baik lagi dan lebih bagus lagi. Ini biasanya cenderung dilakukan oleh rumah sakit yang mungkin tipe C ya, biasanya dia tidak mau rugi, rujuk aja. Nah, ini dampak kekurangannya adalah dengan menggunakan sistem prospektif seperti itu. Bagi pembayar sendiri, kelebihannya adalah terdapat pembagian risiko keuangan dengan provider. Jadi, tadi provider juga memiliki risiko. Kalau providernya dia tidak memiliki SOP yang baik, tentu dia akan memperoleh risiko yang cukup tinggi juga. Nah, karena mau nggak mau provider, saya akan bayar sekian. Gitu. Saya sakit A, provider akan pembayar akan membayar sesuai dengan diagnosis yang diberikan. Jadi kalau misalkan provider bilang si pasien ini sakit A, ya saya nggak mau tahu sakit A itu, saya taunya bagi pembayar adalah saya akan bayar kamu 3 juta. Jadi terserah kamu akan melakukan apa saja kepada si pasien. Yang saya tahu bahwa kalau sakitnya A, saya bayar 3 juta. Rugi ya, lu tanggung, nggak rugi ya lu alhamdulillah. Jadi gimana caranya? Si provider harus berpikir cermat dan teliti ketika menggunakan prospektif, metode pembayaran prospektif, karena dia harus mengendalikan mutu dan biayanya tentu. Jadi jangan sampai providernya juga rugi. Nah, disinilah kemudian provider wajib untuk mengetahui dan belajar dengan benar daripada diagnosis dan pembayaran dalam setiap klaim. Kemudian kelebihan juga bagi pembayar, biaya administrasinya akan cenderung lebih rendah. Ya, karena provider tadi kan gimana caranya saya harus seminimal mungkin tapi efisien. Seminimal mungkin tapi efisien, sehingga cenderung pembayar akan membayar kepada provider, administrasinya akan lebih rendah. Dan ini juga akan mendorong peningkatan sistem informasi, sehingga dengan metode prospektif ini informasi yang diperoleh oleh provider dan oleh pembayaran ini akan sama. Nah, sekarang kalau di dalam sistem klaiman atau menulis klaim daripada pembayaran ini, biasanya BPJS sendiri punya aplikasi yang kita sebut dengan P-Care, Primary Care. Jadi dia punya aplikasi khusus untuk pelaporan yang dilakukan oleh puskesmas. Kalau untuk di rumah sakit dia punya sistem aplikasi namanya aplikasi INASIBIJIS, Indonesia Case Based Group. Jadi pembayaran berdasarkan grup-grup atau kelompok-kelompok penyakit tertentu. Kekurangannya yang pertama, pembayar itu sendiri perlu pemahaman mengenai konsep prospektif dalam implementasinya. Jangan sampai kesenjangan informasi terkait dengan konsep daripada prospektif. Jadi jangan sampai juga terlalu semena-mena terhadap vaskes, jangan sampai kemudian karena ini sistemnya pembayarannya duluan sebelum daripada pembayaran iurannya sebelum daripada mendapat atau memperoleh kesehatan, jangan sampai kemudian perbedaan persepsi antara konsep prospektif dalam persepsi pembayar dan juga provider serta pasien. Kekurangan lainnya adalah memerlukan monitoring pasca klaim. Jadi kalau sistemnya puskesmas, kita kan bayar dulu nih. Kita bayar dulu ke puskesmas. Dengan satuannya adalah per kepala manusia yang terdaftar di puskesmas tersebut. Sakit nggak sakit kamu, ya saya bayar kamu sesuai dengan jumlah kepala di dalam setiap wilayah kerjanya. Oke, kita akan bahas lebih lanjut mengenai apa-apa saja yang dimaksud dengan kapitasi dan kemudian case-based payment.
Pertama kita bahas dulu tentang global budget. Global budget itu adalah jumlah dana tetap untuk periode waktu tertentu dan biasanya ini 1 tahun untuk sebuah populasi tertentu. Bukan tarif perlayanan atau kasus individual dan pembayaran ini telah disepakati sebelumnya. Sebagai contoh tadi sudah disampaikan bahwa saya akan bayar si A 5 juta. Sakit nggak sakit dia, saya bayar dia 5 juta. Kurang lebih gitu. Dan tujuan utamanya adalah membatasi jumlah yang dikeluarkan rumah sakit untuk pelayanan kesehatan. Dan global budget ini memungkinkan untuk fleksibilitas dalam mengalokasikan sumber daya dalam batas-batas tertentu. Nah, tadi kalau sistem pembayaran di puskesmas saat ini kan kita menggunakan sistem pembayaran kapitasi. Kapita itu sendiri adalah artinya kepala. Apa artinya kapitasi? Kapitasi adalah unit pembayaran per pasien, per bulan, atau tahun, di mana pembayar membuat pembayaran tetap untuk serangkaian layanan yang ditentukan terlepas dari jumlah layanan yang sebenarnya diberikan. Maksudnya begini, contoh di puskesmas kita sekarang kan menggunakan sistem pembayaran kapitasi. Jadi puskesmas yang terdaftar BPJS-nya di puskesmas ada 5.000 orang. Satu orangnya kan biasanya nominalnya rentang antara 6.000 sampai 10.000. Taruhlah yang paling gampang kita hitung 10.000. Artinya satu orang yang terdaftar di puskesmas itu dibayar 10.000. Kalau puskesmas ada yang terdaftar 5.000, artinya 5.000 dikalikan 10.000. 5.000 kalikan 10.000 berapa ya? 5.000, 10.000, 50 juta. 50 juta atau 500 juta ya? Coba teman-teman mungkin bisa bantu itu. 5.000 dikalikan 10.000 ini antara udah mulai ngantuk ya, 50 juta ya. Jadi 50 juta. Nah, 50 juta ini diberikan kepada puskesmas setiap bulannya. Mau ada yang sakit atau nggak ada yang sakit, mau ada yang akses puskesmas atau nggak ada yang akses puskesmas, BPJS atau pembayar wajib membayar 50 juta kepada puskesmas. Itu menguntungkan tentu bagi puskesmas apabila memiliki jumlah kepala yang terdaftar cukup banyak. Tapi ini ada tapinya. Tapi ketika misalkan jumlah kepala yang terdaftar cukup banyak dan jumlah yang mengakses pelayanan kesehatan di puskesmas juga cukup banyak, artinya risiko ditanggung oleh puskesmas. Nah, masalahnya adalah biasanya yang terdaftar sama yang memanfaatkan pelayanan kesehatan cenderung lebih banyak yang terdaftar. Artinya puskesmas jauh untung. Karena contoh untuk daerah-daerah puskesmas itu kan biasanya memiliki wilayah kerjanya adalah satuannya per kecamatan, per kelurahan ya, puskesmas ya, per kecamatan berarti. Per kecamatan biasanya ada 1 atau 2 puskesmas. Nah, biasanya satu kecamatan dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak itu biasanya 20.000 sampai 30.000 lah yang terdaftar di puskesmas. Nah, kalian kalikan. Biasanya range untuk kapitasi itu 6.000 sampai 10.000. Taruh paling gampang kita hitung 10.000. Dengan 20.000 yang terdaftar di kita, yang terdaftar di puskesmas, artinya ada 200 juta. Nah, yang memanfaatkan pelayanan dalam sehari-hari, biasanya kalau puskesmas itu kan ya taruhlah 30 orang. 30 orang dikalikan 30, 900. Nah, 900 ini puskesmas, kalau puskesmas ya, ini kalau untuk FKTP setingkat puskesmas, obatnya sudah dari pemerintah.
obat itu sudah disediakan dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Bahan habis pakainya juga sudah disediakan. Kemudian apalagi yang dibutuhkan untuk operasional? Biasanya sudah disediakan oleh pemerintah. Artinya dana hasil yang diperoleh dari puskesmas ini cukup tinggi. Dana hasilnya. Tapi permasalahannya tidak boleh serta-merta bahwa dana hasilnya cukup tinggi, dibagi habis saja untuk tenaga kesehatan yang di sana. Tidak, karena ada peraturannya lagi, turunan peraturannya, bahwa berapa persen digunakan untuk membeli kembali obat-obatan, berapa persen yang kemudian digunakan untuk pembayaran tenaga kesehatan. Ya, hitung-hitung tetap untung lah. Apalagi kalau puskesmasnya asal main rujuk. Tapi be careful karena BPJS juga membayar kapitasi, kan tadi range-nya antara 6.000 sampai 10.000 untuk puskesmas gitu. Nah, jadi dia bayaran 6.000 sampai 10.000-nya itu tergantung daripada verifikasi daripada BPJS. Berapa sih sebetulnya kemampuan daripada puskesmas ini untuk melayani pasien. Jadi kalau main asal rujuk juga akan memiliki raport-raport sendiri di BPJS juga. Dengan sistem pembayaran ini, penyedia layanan akan menyadari risiko dan konsekuensi yang ditimbulkannya melakukan layanan di luar apa yang telah disepakati. Nah, artinya di sini di mana Vaskes harus betul-betul mengetahui apa-apa saja yang harus dilakukan dalam merawat pasien. Kapitasi memiliki 3 elemen penting. Yang pertama, uang mengikuti pasien, pembayaran layanan kesehatan yang dibayarkan paling awal setelah penentuan jumlah pasien mendaftar, dan penerima membayar diperlukan untuk mengelola perawatan secara efektif, sehingga pengeluarannya adalah tidak lebih besar dari pembayaran yang diterima. Artinya, kapitasi harus vaskes-vaskes yang menggunakan sistem pembayaran kapitasi harus betul-betul memperhatikan untung dan ruginya. Jadi harus memiliki SOP yang tadi saya sampaikan. Untuk menghitung kapitasi itu adalah angka utilisasi dikali biaya satuan. Utilisasi tadi angka pengguna. Nah, pengguna kalau kapitasi di dalam BPJS Kesehatan tadi ya tergantung dari berapa jumlah orang yang mendaftar atau menggunakan pelayanan kesehatan puskesmas tersebut. Nah, saya lupa menyampaikan bahwa FKTP itu tidak hanya puskesmas ya. FKTP itu ada dokter praktek swasta di sana dan ada bidan praktek swasta di sana. Nah, FKTP di dalam Vaskes tingkat 1 di dalam sistem BPJS Kesehatan yaitu tadi ada dokter praktek, ada bidan, ada klinik swasta. Nah, itu adalah merupakan daripada bagian-bagian Vaskes tingkat 1. Kalian kalau semua sudah terdaftar BPJS, pasti di situ ada bacaan kan kalian terdaftar di Vaskes tingkat 1 yang mana. Nah, artinya uang kapitasi kalian, uang premi yang kalian bayarkan setiap bulan, 10.000-nya itu sekitar 10.000 lah ya, kita ambil paling besar. 10.000-nya itu adalah masuk ke puskesmas tersebut. Kalian gunakan atau tidak gunakan kartu tersebut, kalian tetap akan bayar 25.000. Begitu kurang lebih. Nah, kalau puskesmas dia dari bahan habis pakainya, alat-alat medisnya biasanya masih dibantu oleh pemerintah karena puskesmas kan vaskesnya punya pemerintah punya nih. Nah, tapi kalau kayak dokter praktek swasta, bidan praktek swasta, klinik swasta, mereka perlu memikirkan bahan habis pakainya dan juga alat-alatnya karena mereka harus bayar sendiri. Nah, sehingga praktek-praktek swasta ini harus betul-betul hitung-hitungannya harus betul-betul, jangan sampai rugi. Lalu ada nggak Bu yang dokter praktek swasta terdaftar di BPJS, kenapa dia mau? Tentu dia mau. Kalau dia nggak mau, nggak ada yang mau memanfaatkan pelayanan kesehatan dia. Rugi juga.
Ya, jadi pasti dia mau untuk terdaftar di BPJS. Nah, BPJS juga tidak sembarang untuk meng-approve atau meng-ACC vaskes-vaskes yang mau terdaftar di BPJS. Utilisasi pelayanan kesehatan. Kapan kita, nah tadi kan bahasannya ada kapitasi itu diperoleh dari angka utilisasi dan juga biaya satuan. Utilisasi itu adalah kapan kita memerlukan pelayanan kesehatan dan seberapa jauh efektivitas pelayanan kesehatan tersebut. Nah, jadi tidak hanya, kalau tadi kan biaya satuan 10.000, kemudian angka utilisasi misalkan 50.000 orang yang terdaftar. Nah, sekarang ada rumusnya lagi, 50.000 orang biasanya berapa persen sih yang menggunakan pelayanan kesehatan? Nah, dikalikanlah dengan 80% misalkan. Kurang lebih begitu. Utilisasi dinyatakan dalam persen. Nah, tadi sudah disampaikan ya, utilisasi penggunaan berkaitan dengan persen. Jadi kalau tadi angka menghitung kapitasi adalah angka utilisasi dikalikan dengan biaya satuan. Kalau tadi 5.000 orang yang terdaftar, biaya satuannya 10.000, tapi utilisasinya hanya 80%, itulah yang dibayarkan oleh puskesmas. Karena banyaknya kemarin ini berdasarkan hasil evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya, ini kan proses regulasi ini terus berubah mengenai sistem pembayaran ini. Jadi dicarilah bagian yang menguntungkan. Jadi mereka akan menilai berapa sih sebenarnya utilisasi atau penggunaan daripada puskesmas ini untuk digunakan pelayanan kesehatannya. Karena percuma juga kalau kita ada lebih banyak duit juga tidak bisa diapa-apakan juga. Nanti akan ada dana hasil sisa usaha daripada kapitasi ini yang nggak bisa dipakai karena ada perbandingannya 70% untuk biaya pelayanan kesehatan, biasanya 30% untuk biaya operasi, 30% untuk biaya development. Nah, biaya development yang 30% itu biasanya tetap lebih. Akhirnya yang terjadi penumpukan. Nah, penumpukan uang di puskesmas dan nggak bisa diapa-apain. Kalau diapa-apain, kenalah kepala puskesmasnya sebagai korup. Nah, sehingga sulit juga, nggak bisa diapa-apain, dipakai juga nggak bisa, karena hanya bisa dipakai untuk barang-barang habis pakai. Tapi barang-barang habis pakainya juga nggak banyak, gitu kan, karena masih banyak bantuan dari sana-sini. Nah, artinya setelah dari situlah kemudian ada revisi peraturan-peraturan sehingga dikalikanlah dengan utilisasi atau penggunaannya. Dinyatakan dalam persen, ini adalah jumlah kunjungan per 100% di populasi tertentu. Indikatornya adalah kualitas pelayanan dan risiko angka kesakitannya. Metode pembayaran prospektif yang ketiga, case-based payment atau CASMIC. Kalau di Indonesia, cash-based payment ini contohnya adalah sistem pembayaran BPJS kepada rumah sakit tipe C, tipe B, dan tipe A. Nah, dia menggunakan sistem pembayaran cash-based payment dengan aplikasi yang dikenal dengan INA-CBGIS Indonesia Cash-based Group. Cash-based payment adalah pembayaran berdasarkan pengelompokan kasus dari ciri klinis dan pemakaian sumber daya yang relatif sama. Artinya, dia bayarnya per kasus. Tadi saya bilang bahwa contoh, kasus atau penyakit tifus dibayar 3 juta. Nah, rumah sakit harus berpikir, mau berapa banyak pun alat-alat yang digunakan, saya hanya mau tahu bahwa saya bayar penyakit tifus ya 3 juta. Karena tadi berdasarkan pengelompokan kasus dari ciri klinis dan pemakaian sumber daya yang relatif. Pembayar pihak ketiga membayar dokter atau rumah sakit sesuai dengan kasus yang dirawat daripada per pelayanan atau per hari tempat tidur. Pembayaran kasus dapat didasarkan pada tarif tetap tunggal per kasus, tetapi dalam kebanyakan kasus didasarkan pada jadwal pembayaran berdasarkan diagnosis. Seringkali berdasarkan pada apa yang disebut dengan kelompok terkait diagnostik tertentu. Jadi ya, berdasarkan diagnosisnya apa? Diagnosis yang
paling tinggi, biasanya kalau rumah sakit dia akan pilih diagnosis yang paling tingginya apa. Nah, bagaimana ketika ada satu atau dua diagnosis, misalkan bisa saja seperti ini. Dia sakit DBD, tapi dia ternyata selain DBD dia juga sakit DM. Bagaimana? Nah, biasanya nanti dia akan ada tambahan pembayaran, tambahan klaim daripada dari pembayar. Tapi ada nominal tertentunya. Jadi nanti yang mana yang kemudian diutamakan? Diagnosis mana yang diutamakan? Biasanya itu yang kemudian menjadi peluang bagi rumah sakit supaya tidak rugi. Nah, tadi sudah disinggung-singgung bahwa di dalam era JKN tentu FKTP, metode pembayarannya menggunakan kapitasi, sedangkan FKRTL, metode pembayarannya menggunakan pendekatan INASI-BJS. Ya, FKTP tadi perlu diingat ya, FKTP atau Vaskes tingkat 1 itu tidak hanya puskesmas, melainkan juga di sana ada dokter praktek swasta, bidan praktek swasta, klinik swasta, dan sebagainya. Atau rumah sakit tipe D yang sekarang kita sebut dengan klinik, yaitu masuk dalam FKTP, yang disebut dengan FKTP. Jaminan kesehatan di Indonesia saat ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang BPJS. Kalau nggak salah ada perbaruannya lagi, ini belum diupdate, mohon maaf. Bahwa JKN itu dikelola oleh BPJS Kesehatan. Sistem program jaminan kesehatan nasional ini dikelola oleh BPJS Kesehatan. Jadi BPJS Kesehatan itu merupakan pelaksana daripada program JKN. Nah, siapa saja yang mendaftar dan wajib mendaftar di dalam BPJS Kesehatan? Karena kan target daripada BPJS Kesehatan ini adalah universal health coverage. Artinya setiap penduduk diharapkan mendaftar di BPJS Kesehatan. Sebetulnya target daripada universal health coverage ini adalah tahun 2019 yang lalu. Nah, pada tahap di tahun 2019 kita itu belum sampai 100% penduduknya mendaftar di BPJS, baru di 83%. Sempat dikurangi hanya 95%, tapi ternyata juga tidak juga memenuhi target. Sepertinya belum memenuhi target. Sampai di terakhir bulan November yang waktu lalu saya cek masih di sekitar 83-85% penduduk yang sudah terdaftar di BPJS. Target capaiannya tentu 100% semua penduduk itu terdaftar di BPJS Kesehatan. Mau itu yang dari bantuan dari pemerintah, mau yang tidak, itu diharapkan semuanya 100% mencapai UHC atau Universal Health Coverage. Nah, tadi siapa saja pendaftarnya, bisa jadi PNS, pekerja formal, pekerja informal, atau memang dari masyarakat miskin yang memang mendapat bantuan dari pemerintah pusat atau juga pemerintah daerah. Nah, JKN itu dikelola BPJS Kesehatan, setiap pekerja dan pemberi kerja, bahkan pemerintah yang membantu pembiayaan untuk masyarakat, wajib untuk memberikan iuran setiap bulannya. Jadi pemerintah juga, meskipun ini sama-sama pemerintah, yang satu kan pemerintah pusat nih, dia memberikan bantuan kepada PBI kepada masyarakat miskin, dia tetap harus membayar iuran, bukan gratis-gratis gitu aja, ya, dia tetap harus membayar iuran. Nah, dalam suatu manajemen juga, ketika ada yang mendapatkan beasiswa seperti kalian, mestinya kalau dalam manajemen yang baik, mungkin ada bagian dari kalian kan yang mendapatkan beasiswa dari dari kampus ya, itu harusnya masuk dalam pembiayaan di dalam untuk prodinya itu sendiri supaya bisa berjalan, itu harus dimasukkan dalam pembiayaan itu. Jadi meskipun dapat beasiswa kalian ataupun dapat bantuan biaya daripada universitas tetap akan mengkalkulasikan bayaran yang memang biasanya dibayar oleh orang-orang yang mungkin tidak dapat beasiswa.
Sama juga dengan iuran ini, pemerintah juga wajib memberikan iuran kepada BPJS sebagai pengelola program setiap bulannya untuk masyarakat-masyarakat yang miskin. Kemudian dari peserta yang memberikan iuran setiap bulan itu tentu akan memperoleh manfaat ya sesuai dengan kebutuhan dasar kesehatannya. Nah, pola pembayarannya kalau yang tadi sudah saya sampaikan, pola pembayaran ada yang menggunakan kapitasi untuk puskesmas atau kalau untuk rumah sakit dia menggunakan inasi bijis. Semua vaskes kalau sekarang semua vaskes bisa bergabung, baik itu milik pemerintah maupun swasta, boleh bergabung di dalam sistem jaminan kesehatan yang sekarang. Nah, BPJS Kesehatan ini dulunya adalah PT Asuransi Kesehatan, PT Askes, yang kemudian tahun 2014 berubah menjadi BPJS Kesehatan karena diambil alih semua semua ininya oleh pemerintah. Dan di sini juga di dalam asuransi kesehatan ini, vaskes swasta memiliki peluang untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kalau zaman dahulu kala, PT Asuransi Kesehatan itu kan hanya membawahi PNS-PNS, terus ya hanya PNS-PNS. Kalau Jamkesmas, Jamkesda itu memiliki programnya tersendiri. Kalau sekarang di dalam BPJS Kesehatan, semua tergabung dalam satu program JKN dan dikelola oleh satu lembaga yaitu BPJS Kesehatan. Manfaat pelayanan kesehatan di FKTP dan FKRTL. Kalau di FKTP itu meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik yang mencakup administrasi dan sebagainya. Jadi kalau di FKTP itu pelayanan kesehatannya tidak ada dokter spesialis di dalam FKTP. Tapi di dalam FKTP, correct me if I'm wrong, kalau nggak salah, dia wajib dapat mendiagnosis dan melakukan tata laksana penyakit sebanyak 155 penyakit. Begitu. Nah, bagi penyakit-penyakit yang perlu dengan dokter spesialis atau perlu penata laksanaan khusus, maka FKTP boleh merujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Nah, lalu bagaimana sistem pembayarannya? Ya sama. Kalau tadi FKRTL kan sudah disebutkan dengan sistem pembayaran inasi bijis, yang artinya dari mungkin kalau sekarang kan yang kelas 3 25.500 ya paling. Kita hitung dari 25.500. Artinya kalau 10.000 tadi sudah masuk ke FKTP, nah ke FKRTL kan ada sisa 15.000. Nah 15.000 itulah yang kemudian dikelola untuk ke FKRTL. Tapi kan kalian sudah bayar setiap bulannya dan dibantu juga sumbangsi dengan orang-orang yang terdaftar tapi tidak menggunakan pelayanan kesehatan. Nah, ironisnya adalah ketika pemerintah membayar masyarakat miskin, tapi masyarakat miskinnya tidak menggunakan kartunya, tidak memanfaatkan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Padahal pembayaran pemerintah itu kan menggunakan pajak juga. Jadi ya sayang aja kalau ada dari kita, ya kita juga kalau misalkan tidak menggunakan terus-menerus kartu BPJS kan sayang. Jadi ya sesekali nggak apa-apa, tapi jangan sekarang. Kalau sekarang mah nggak boleh kalau untuk ke vaskes manapun kalau nggak penting-penting banget. Jadi kalau sesekali nanti kalian mau mencoba, ya kalian konsultasi apa saja boleh gratis. Bahkan dengan menggunakan kartu BPJS ya. Kalian boleh juga kalau buat anak-anak muda kan ada pelayanan untuk kesehatan remaja ya. Kalian bisa konsultasi untuk kesehatan remaja. Sekali-kali digunakan gitu. Jadi utilisasi daripada kartu kalian itu tidak mengendap saja tapi digunakan untuk pelayanan kesehatan. Oke, lanjut.
kapitasi di era JKN nampaknya tadi sudah dijelaskan ya. Perhitungan pembayaran kapitasi, jumlah peserta dan keluarganya yang terdaftar sebagai peserta dikalikan dengan besarnya angka kapitasi. Ini contohnya kalau sekarang ditambahkan dengan utilisasi. Jadi tidak hanya yang terdaftar, tapi juga dengan utilisasinya, penggunaannya yang dikalikan nanti dalam persentase. Utilisasinya berapa persen. Nah, ini tarif pembayaran provider kapitasi. Tadi saya bilang tarif maksimal ini sepertinya belum diperbarui. Yang diperbarui ada yang sampai 10.000, tergantung daripada jenis ketersediaan daripada puskesmas itu. Puskesmas punya dokter umum sekian, punya dokter gigi sekian, ditambah bidan perawat sekian. Jadi kalau misalkan dia punya dokter umum saja, dia hanya 5.000. Dokter umum satu orang hanya 5.000. Dokter umumnya 2 orang 6.000. Ditambah dengan dokter gigi 6.000 misalnya. Jadi puskesmas ini memiliki norma-norma dalam kapitasi di dalam puskesmas. Peraturan BPJS Kesehatan, ini kita masuk ke BPJS Kesehatan. Nanti ada kelas dan sesi khusus sendiri tentang asuransi kesehatan. Jadi saya hanya bicara singkat saja di sini, tidak terlalu lama. Yang saya fokus di sini adalah tentang metode pembayaran dan pembiayaan kesehatan itu sendiri. Peraturan BPJS Kesehatan nomor 2 tahun 2015 yang menyebutkan bahwa puskesmas itu 3.000 sampai 6.000, rumah sakit kelas D 8.000 sampai 10.000, dokter gigi itu 2.000. Jadi kalau hanya yang dokter gigi saja dia bekerja sama BPJS Kesehatan, bayarannya hanya 2.000. Ya, kapitasi ini kalau sekarang sudah berbasis kinerja tadi ya, berdasarkan utilisasi. Ini berdasarkan BPJS nomor 7 tahun 2019. Diberlakukan untuk FKTP yang telah bekerja sama dengan BPJS minimal 1 tahun. Ya, minimal peserta terdaftar 5.000 peserta. Pelaksanaan pembayaran indikatornya ada angka kontak, rasio, rujukan. Nah, rasio rujukan ini akan mempengaruhi daripada utilisasi. Jadi dan verifikasi daripada BPJS itu sendiri. Jadi be careful kalau kita main asal rujuk juga, terutama untuk kasus-kasus yang non spesialistik. Terus rasio peserta prolanis yang tidak terkendali. Ini juga perlu dipertimbangkan di FKTP. Indonesian Cash Based Group atau INA-CBGs dikembangkan di Indonesia tahun 2006, yang awalnya namanya INA DRG. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2010, nomenklaturnya berubah menjadi INA-CBGs, Indonesia Cash Based Group. Seiring dengan perubahan Grouper dari 3M Grouper ke UNU, United Nations University Grouper. Dan kalau sekarang INA-CBGs sudah menggunakan pengelompokan atau diagnosisnya menggunakan acuan ICD-10 yang sebelumnya ICD-9. Terus masih ada nggak yang menggunakan ICD-9? Yes, masih ada beberapa diagnosis atau beberapa tindakan yang masih menggunakan ICD-9. ICD-9 itu adalah index case disease-nya. Jadi International Classification Disease-nya. Nah, jadi itu adalah pengelompokan penyakit berdasarkan dari kesepakatan yang dilakukan oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Jadi dia ada tadinya kan ICD-7, ICD-8, kemudian naik lagi ICD-9 dan sampai ICD-10. Kurang lebih begitu. Jadi ini adalah tahapan-tahapannya, jadi melalui pembaharuan terus-menerus, sehingga akhirnya muncullah acuan dan penggunaannya ICD-10. Nampaknya ini akan saya jelaskan saja nanti di dalam asuransi kesehatan, karena ini sudah cukup lama waktunya. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Kita akan kuis, siapkan kuota kalian untuk ikuti kuis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.